Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada series kali ini kita akan membahas sama-sama dengan tahap pengajaran agama pada anak. Atau bagaimana cara mengajarkan agama pada anak kita. Sama-sama kita dudukkan kembali pembagian-pembagian anak-anak dalam Islam. Paling tidak, ada beberapa fase yang kita harus lakukan. Fase perkembangannya adalah fase yang seiring dengan perkembangan akal, juga perkembangan indera yang dimiliki anak-anak. Maka dari sana, cara pengajaran pada anak-anak pun berbeda, termasuk dalam bab pengajaran agama pada anak-anak kita. Fase pertama adalah fase pranatal, atau fase sebelum kelahiran itu sendiri. Dalam bab ini, itu kenapa sampai dalam bab mencari jodoh atau bagaimana memilih istri, itu termasuk bab yang titik beratkan oleh Nabi. Ya, ketika Nabi melihat apa yang dilihat, katanya cantiknya boleh, parasnya boleh, hartanya boleh, nasabnya boleh, tapi yang paling penting adalah agamanya. Karena salah satu bentuk kedurhakaan nanti seorang ayah pada anaknya adalah salah memilih ibu untuk anak-anak yang dilahirkan oleh perempuannya tadi. Ya, artinya apa? Proses atau fase pertama memang kalau kita bicara tentang mengajarkan anak kita sebelum kelahiran, itu harus mulai dikenalkan dengan agama. Ya, nanti ketika misalkan sudah mulai dari proses pemilihan, masuk dalam sebuah pernikahan, setelah pernikahan ada proses kehamilan, ya. Dalam kehamilan itu pula, sebelum kelahiran, maka proses pengasuhan anak sudah bisa dilakukan sebenarnya. Indera yang pertama kali akan dihidupkan nanti adalah indera pendengaran. Di usia 4 bulan lebih, ya, kalau dalam teori-teori pembelajaran itu dikatakan usia 6 bulan, 7 bulan, didengarkan musik-musik Mozart, maka anak itu berefek berubah menjadi lebih baik. Tidak ada salahnya juga kalau kita kemudian memberikan alternatif, misalkan murota atau selawat atau pengajian-pengajian yang lain, yang itu juga berpengaruh karena bisa didengarkan. Ya, memang kalau dalam teori-teori ada yang mengatakan kemampuan bahasa anak sebenarnya di bawah usia 2 tahun atau bahkan di bawah usia 5 tahun itu belum juga dengan pemaknaan katanya. Ya, dia mengatakan ini adalah hanya sekedar pengulangan. Dia melakukan itu menyebut karena orang tuanya melakukan itu, kemudian mengulang. Tapi kita sama-sama pahami, ketika Allah kemudian beri sebuah alat yang disebut pendengaran, bahkan di saat dia belum mengerti kata sekalipun, ya, tapi dia pasti mengerti tentang getaran yang disampaikan oleh suara itu. Ya, entah rasanya, entah nadanya, entah cintanya, atau bahkan tentang arti dari kata itu sendiri. Kita yakini sama-sama kalau mereka mengerti apa yang disampaikan. Setelah itu, fase anak kita akan masuk pada fase usia lebih tinggi atau setelah kelahiran. Sampai 7 tahun, ini disebut dengan tufulah atau fase anak-anak prasekolah. Nanti dipecah lagi di dalamnya, usia 0 sampai 2 tahun, itu disebut fase sobi atau fase menyusui. Ya, ketika anak masih butuh persusuan dari orang tuanya. Ya, walaupun dia mengatakan sampai 7 tahun ya, karena istilah-istilah ini sangat beragam. Tapi dalam fase rodoah, fase menyusui ini di usia 0 sampai 2 tahun, itu memang pengasuhannya lagi-lagi banyak menggunakan pengasuhan dan pendidikan anak ya, maksud saya, itu banyak menggunakan telinga sebagai indera pembelajaran utama. Selain kalau dalam pembelajaran yang lainnya, pembelajaran lingkungan sosial, dia nanti menggunakan banyak indera pengecap. Tapi di sini dia bisa banyak belajar agama lewat telinganya. Ya, mata penglihatan itu berfungsi sempurna setelah 6 bulan. Ya, jika usia 3 bulan dan dia hanya melihat beberapa warna, 2 warna, merah, biru, maka dia akan tambahkan warna yang lainnya di usia 6 bulan, yang kemudian utuh melihat warna lebih sempurna lagi. Maka pembelajaran penglihatan itu bertahap akan ada juga, walaupun mungkin masih proses peniruan atau imitasi.
Mereka akan belajar nanti di usia 2-7 tahun, mereka belajar mengamati. Dia lihat kakaknya, dia lihat adiknya, dia lihat bapaknya, dia lihat ibunya, maka dia melakukan apa yang dilakukan oleh yang dia lihat. Anak-anak belajar mencontoh. Maka bentuk yang paling baik sebenarnya pembelajaran di usia ini, walaupun juga baik untuk seterusnya, adalah memberikan banyak keteladanan. Banyak yang bisa dilihat. Karena lihat dalam frase gaya pembelajaran, ya, optimalisasi konflik belajar, di sana saya membahas tentang as-sam'a, ya, saya membahas tentang as-sam'a, al-absar, dan al-af'idah. Di sana belajar mata itu digunakan untuk belajar psikomotorik, dan anak tumbuh dengan itu. Anak tumbuh dengan psikomotoriknya melihat, mencontoh dari apa yang dia lihat. Nanti dalam fase 7 sampai mumayyiz, mukallaf, ya, dalam fase mumayyiz 7 sampai 10 atau 11 tahun, anak belajar lain lagi dalam bab agama. Daya imajinasi dan khayal mulai muncul di sini. Kalau dalam teori-teori perkembangan Piaget, ya, misalnya teori kognitifnya, ini adalah saat anak mengalami proses operasional konkret, mulai belajar sebab akibat dan lain-lain. Maka anak sudah mulai menggunakan akalnya, nalarnya dalam pembelajaran keagamaan. Nanti bisa kita lihat lagi apa yang bisa kita lakukan dalam pengajaran anak-anak usia ini, ya, karena berbeda sekali lagi di usia sebelum 7 tahun sama di atas 7 tahun itu beda lagi pembelajarannya. Jika sebelum 7 tahun, nanti banyak dia akan belajar melalui contoh. Dia hanya mengikuti tanpa menggunakan sepenuhnya akalnya. Maka di usia 7 nanti, setelah usia mumayyiz, maka dia banyak belajar juga dengan mulai membentuk akal, bahkan imajinasi. Karena era-era imajinatif. Namun ada yang kuat di sini, jangan lupa, kognitifnya tumbuh begitu kuat, maka daya ingat itu tumbuh kuat luar biasa. Maka pembelajaran-pembelajaran Al-Quran, hafalan Quran, kalau kita ingin menguatkan, ini era atau masa yang sangat tepat. Dan nanti berbeda lagi, ketika anak kita masuk dalam usia mumayyiz, mukallaf maksud saya, kalafa, dia terbebani, dibebani beban, mukallaf adalah orang yang terbebaninya tadi, maka di usia ini sudah banyak pembelajaran itu terkait juga dengan aturan yang lebih kuat lagi dalam agama. Maka nanti kita belajar banyak fikih di sini. Era-era pembelajaran fikih adalah era-era pembelajaran mukallaf. Ilmunya sudah mulai diperintahkan di usia 7 tahun. Pembebanan dan tanggung jawab agama harus terbentuk di usia 10 tahun ke atas. Ini era-era ketika agama sudah harus mulai menjadi tanggungan atau pilihan hidup mereka, jadi jalan kehidupan mereka. Dan sangat terkait dengan peran-peran di usia sebelumnya. Maka terus ditekankan, maka fikih ini menjadi hal yang sehari-hari itu harus mereka kuasai. Karena fikih seringkali bersifat praktis, hal-hal praktis ini harus pengetahuannya sampai di usia sebelumnya dan tanggung jawabnya ada di usia ini. Ya, nanti ini kita akan bahas dalam fase-fase berikutnya. Ya, ini gambaran singkat tentang pembelajaran agama pada anak-anak kita. Yang pasti, syariat ini juga turun sempurna dan mengikuti kemampuan seseorang ketika tumbuh. Usianya, dengan kemampuan berpikir, dengan kemampuan diri yang tumbuh, akan seiring dengan pembebanan syariat atau hukum-hukum Islam padanya. Hingga kemudian, nanti selesai fase akhir dari mukallaf ini, mukallaf sudah fase akhirnya, adalah anak-anak sudah selesai dewasa. Mentok di usia 15 atau 17-18 tahun, anak-anak sudah tidak dikategorikan lagi anak-anak. Dia sudah menjadi dewasa, dia bisa lepas, dia bisa matang, dan ini PR untuk kita, orang tua. Bagaimana kemudian mengajarkan agama pada anak-anak kita. Mengenai apa yang diajarkan di usia 0 sampai 7, kemudian 7 sampai 10, dan 10 sampai 15, kita akan bahas dalam episode berikutnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.